بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. Al-Mukarramun, Bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya muliakan pula. Singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan intinya yang ngajak kita semua untuk selalu dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang begitu banyak diberikan terhadap tiang pelung sami, sehingga mudah-mudahan nikmat yang begitu banyak niki bisa kita arahkan sebesar-besarnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang senantiasa sabar dan terus bersabar menjalankan syariat yang diajarkan terhadap yang belum sami, baik itu yang sunnah lebih-lebih yang wajib, dengan harapan mudah-mudahan sebagai bukti realisasi cinta yang belum sami terhadap beliau sampai pada akhirnya yang belum sami mati dalam keadaan mencintai beliau, dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ngiring Rasulullah dan guru-guru yang belum sami sesyurga mudah-mudahan bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang berikutnya yaitu mengenai minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Thumamah ibn Abdullah. Beliau mengatakan kana Anas bin Malik, bahwa
Sayyidina Anas, beliau melihat Sayyidina Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i thalathan, minum dan bernafas di luar tempat minumnya atau gelasnya. Dan Sayyidina Anas meyakini, wa zama Anasun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fil ina'i thalathan, dan Sayyidina Anas meyakini bahwa Rasulullah juga minumnya seperti ini. Beliau bernafas, setelah meneguk air beliau keluarkan mulutnya dari gelas atau tempat air niki, beliau bernafas seperti niki yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Abu Asim an Ibn Jurayj an Abdul Karim an Al-Barra bin Zaid ibnati Anas bin Malik an Anas bin Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعها. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, karena Sayyidina Anas bin Malik ini berkhidmat sama Rasulullah kurang lebih sekitar 10 tahun, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sedikit tidaknya Sayyidina Anas tahu. Dan Rasulullah sering, bukan sekali dua kali, beliau mendatangi rumahnya Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, suaminya Talhah ibnu Ubaidillah. Bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Pada saat itu Rasulullah melihat qirbah, tempat minum yang terbuat dari kulit niki, tergantung di dinding rumahnya Ummu Sulaim. Fasyariba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari tempat air niki, min famil qirbah wa huwa qa'imun, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Faqamat Ummu Sulaim, maka setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, Ummu Sulaim berdiri ila ra'sil qirbah faqata'aha, dan beliau memotong kepala daripada nabi namanya bejana yang terbuat dari kulit untuk menampung air niki, dan itu sebagai kenang-kenangan Ummu Sulaim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kisah Ummu Sulaim niki, termasuk pernah satu ketika Rasulullah tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim dengan tidak sengaja beliau mencium bau yang sangat harum sekali. Maka Ummu Sulaim mencari sumber bau niki, dari mana bau niki. Tiba-tiba semakin mendekat, ternyata sumber daripada harum itu adalah dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetes. Maka Ummu Sulaim mengambil gelas bejana dan beliau taruh di sumber tetesan daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan sepanjang Ummu Sulaim niki hidup, beliau selalu begitu teringat dengan Rasulullah, membuka tempat beliau menyimpan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Dan keringat Rasulullah harumnya melebihi parfum-parfum yang berkelas. Karena semakin berkeringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin harum badan beliau. Soalnya kisah Sayyidina Anas menceritakan, "Khaddamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Kata beliau, saya berkhidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ma qala li uffin qat. Beliau tidak pernah berkata terhadap saya kata-kata psst. Artinya ucapan yang sekiranya beliau tidak setuju, beliau tidak pernah menegur saya dengan kata-kata psst. Beliau selalu menegur saya dengan ungkapan-ungkapan yang lemah lembut, kata Sayyidina Anas. Wa ma qala li syai'in fa'altu lima fa'alta.
Rasulullah tidak pernah berkata terhadap saya sesuatu yang saya lakukan yang kiranya beliau tidak setuju dengan apa yang saya lakukan. Rasulullah mengatakan, kenapa anda kerjakan? Tidak pernah. Rasulullah selalu menegur Sayyidina Anas dengan ungkapan-ungkapan yang bijak, dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Wala masyastu qutnan wala hariran qad alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, saya tidak pernah memegang tangan, memegang kapas ataupun sutra melebihi lembutnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syammamtu itran wala miskan qad atyabu min irki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah mencium kasturi ataupun parfum melebihi harumnya keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, qala haddatsana Ahmad bin Nasr an-Naisaburi qala haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Farawi qala haddatsana Ubaidah bint Nail an Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'ima. Qala Abu Isa wa qala ba'dhum Ubaidah bint Nabil, bahwa Abi Waqqas beliau menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'ima. Suatu ketika beliau pernah minum, dilihat oleh Abi Waqqas niki dalam keadaan berdiri. Sesekali Rasulullah berdiri, tapi keseringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan cara duduk. Yang berikutnya, al-babul tsalits wa tsalasun, bab yang ke-33, bab ma jaa fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab membahas mengenai wangi-wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua para nabi niki senang berwangi-wangian, dan itu diantara arba'un min sunanil mursalin, 4 diantara sunnah-sunnah yang selalu dilakukan oleh para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah al-khidan, berkhitan. Terhadap laki-laki wajib hukumnya, terhadap perempuan juga, mukarramatul lin nisa, untuk memuliakan seorang perempuan. Begitu juga at-ta'attur, berwangi-wangian, ini sunnah hukumnya dan dicintai oleh para nabi dan rasul. Ternyata wangi-wangian niki di antara fungsinya adalah aromaterapi, bisa membantu memperbaiki suasana hati pelunggu. Wangi-wangian niki, di saat hati pelunggu sedih, gundah gulana, bingung, maka cepat ambil wangi-wangian. Insyaallah perasaan pelunggu akan kembali fresh, akan kembali bagus. Yang kedua, menunjukkan kepribadian orang. Orang yang suka menggunakan parfum, insyaallah kepribadiannya adalah orang-orang yang baik. Dan yang ketiga, menjadi lebih menarik, karena indera penciuman parfum niki, indera penciuman niki menjadi salah satu yang paling peka dari panca indera yang lainnya. Sebenarnya seorang perempuan dari satu sisi disunnahkan menggunakan parfum juga, mungkin ada hadisnya, tapi dari sisi yang lain akan mendapatkan dosa kalau seorang perempuan menggunakan parfum yang kalau parfumnya dan tujuannya menggunakan parfum niki untuk menarik lawan jenisnya. Kapan sunnahnya? Sunnahnya diantara di saat yang suami
ya, berhubungan dengan keluarga suami pelunggu. Di saat pelunggu di dalam rumah, maka disunnahkan tiang pelunggu suami menggunakan parfum. Ternyata parfum niki juga bisa menarik semangat seorang laki-laki untuk berhubungan dengan istrinya. Yang berikutnya, memicu kenangan. Kenangan-kenangan yang tiang pelunggu suami sudah alami 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang silam, begitu pelunggu semprot dengan parfum yang pelunggu sudah lakukan dulu waktu tiang pelunggu saya bajang, maka akan teringat lagi kenangan-kenangan masa lalu pelunggu. Di antaranya juga yaitu manfaat parfum niki dapat membantu untuk tidur lebih nyenyak, bisa mengobati penyakit insomnia, sehingga pelunggu tidak sulit tidurnya. Yang berikutnya, bisa menghilangkan penyakit kepala. Kalau pelunggu sedang sakit kepala, maka silakan gunakan parfum. Jangan langsung selesaikan dengan cara medis, dengan cara menggunakan obat-obat kimia. Selesaikan dulu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk diantaranya adalah minum air, begitu juga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, begitu juga dengan memakan buah pisang, dan diantaranya niki juga dengan cara menyemprotkan parfum di badan pelunggu, itu juga bisa mengobati penyakit kepala. Yang berikutnya, diantara manfaat parfum juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang berikutnya, nih 7 diantara manfaat parfum niki. Pantesan semua para nabi niki diantara sunnah para nabi. Arba'un min sunanil mursalin, 4 diantara sunnahnya para nabi yang tiang pelunggu bersami juga sebisa mungkin untuk melakukan ini. Diantaranya ada at-ta'attur, berwangi-wangian. Berikutnya siwak, menggunakan siwak, dan yang berikutnya adalah an-nikah. Yang semakin niki yang akan bahaskan pelunggu yaitu wajah fi ta'atturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wangi-wangiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sangat senang kalau parfum niki yang mereknya misik. Parfum yang sangat disenangi oleh Rasulullah adalah misik, dan misik niki memang beda-beda. Ada misik abyad, ada misik aswad. Qala haddatsana Muhammad bin Rafi' wa ghairu wahid qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Shayban an Abdullah bin Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. As-sukkah bidhamm as-sin su wa tasdid al-kaf sukkah naun min at-tib azizun wa huwa tibun aswadun. Ada yang mengatakan sukkah niki adalah jenis dari parfum yang sangat langka, sulit untuk ditemukan. Artinya parfum-parfum yang mahal. Wa huwa aswadun, warnanya hitam. Semakin niki yang warna hitam kalau tidak salah parfum yang mereknya Hajarul Aswad, karena memang namanya Hajarul Aswad dan terbuat dari ud. Parfum Hajarul Aswad niki terbuat dari ud. Ud niki bahasa tiang pelunggu sami kayu gahru. Sebenarnya banyak diantara jamaah-jamaah umroh baik haji ataupun umroh yang dari Banjarmasin niki, mereka sambil jualan ke Mekah niki bawa kayu gahru niki. Karena gahru niki sama harganya dengan emas, per gram dijual. Semakin bagus kualitas gahrunya, semakin bagus, semakin mahal harganya. Dan niki salah satu pohon surga yang konon terbawa di saat Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi niki. Nabi Adam berpegangan sama satu pohon, ya, saking karena dahsyatnya perintah Allah untuk turun ke bumi niki,
ihbitu ilal ardi, nyahlah kalian, turunlah ke bumi wahai Adam. Nabi Adam konon berpegangan sama satu pohon. Saking kerasnya perintah Allah, pohon niki patah dan terbawa oleh Nabi Adam turun ke bumi niki. Sebenarnya pohon gahru niki kalau di Kalimantan niki dikatakan pohon jin, sulit dicari dan mahal harganya. Sedikit saja peluru bakar gahru niki maka aromanya akan merata. Pohon gahru niki, dan apa namanya, bahan dari apa namanya, hajar aswad niki, minyak hajar aswad niki terbuat dari pohon gahru yang aromanya sangat enak, sangat bagus. Dan hajarul aswad niki pada dasarnya tidak memiliki paranya, tidak ada harumnya. Hajarul aswad niki tidak memiliki aroma. Hajarul aswad niki yang awalnya adalah hajarul abyad, batu dari surga, tapi hitam karena dosa-dosa manusia. Hajarul aswad niki pada dasarnya tidak memiliki bau, tapi setiap mau melakukan sholat, di saat berkumandang azan atau di saat berkumandang nabi namanya iqamah, di situ petugas-petugas Masjidil Haram niki membawa parfum, membawa jenis hajarul aswad niki, parfum yang bernama hajarul aswad niki, itu yang dioleskan ke hajar aswad ataupun di multazam ataupun di hijir Ismail, sehingga pelunggu kalau nempel di multazam ataupun di hajar aswad, di saat pelunggu mencium akan keluar bau harum daripada parfum hajarul aswad niki, bukan sumbernya hajarul aswad. Dan ternyata parfum-parfum niki juga ada yang harganya puluhan juta, ada yang harganya puluhan juta. Alhamdulillah sekarang di daerah Tiang Pulau Sami banyak dijual parfum-parfum, sehingga bisa Tiang Pulau Sami beli dan tidak terlalu mahal. Adapun parfum yang mengandung alkohol, semua rata-rata parfum ini ada alkoholnya. Karena itulah yang akan mengeluarkan bau, termasuk semakin lagi hand sanitizer juga ada alkoholnya. Dan alkohol niki adalah hasil fermentasi dari buah-buahan. Apakah itu najis? Tergantung. Kalau hasil fermentasi itu memabukkan, misalkan menjadi berem, ya, atau minuman-minuman yang memabukkan, maka hukumnya najis. Tapi kalau kembali ke asalnya tidak memabukkan, maka kembali suci. Niki yang disebut dengan khal, cuka. Cuka niki setelah difermentasi, ya, itu akan mengandung unsur yang memabukkan, tapi setelah sekian lama dibiarkan, maka efek yang memabukkannya niki akan hilang, maka hukumnya juga hilang. Begitu efek memabukkannya niki hilang, maka hukum haramnya menjadi hilang. Begitu juga pada parfum. Sebenarnya ya, parfum-parfum semangkinan niki ya rata-rata sudah yakini, sudah semuanya adalah halal, sekalipun dengan cara semprotan dan lain sebagainya. Nah, sekalian yang kami lihatkan, as-sukkah kalau di apa namanya hadis niki itu naun min tib, jenis daripada wangi-wangian yang azizun, sangat jarang. Wa huwa tibun aswadun, bentuknya hitam. Yuflatu wa yu'arriku wa yatruku wa tadhharu raihatahu kullama madha alaihi zaman.
dan baunya tahan lama, bisa sampai 3-4 hari. Ini jenis parfum yang bagus. Dan jenis parfum yang bagus niki biasa kalau pelunggu berpapasan dengan orang yang menggunakan parfum niki tidak langsung pelunggu cium, tapi nanti setelah 10, 20 bahkan 100 meter orang niki baru tercium parfum niki. Niki jenis parfum yang bagus, mahal. Yang teringat dulu sering jalan-jalan di sini pagi-pagi, almarhum kalau tidak salah Tuan Salim Ma'dan, kalau tidak salah Tuan Salim di sini toko beliau toko buku. Begitu kita lewat, karena beliau rajin jalan-jalan pagi, berpapasan dengan beliau, ya tidak tercium, tapi nanti setelah ya 10-20 meter baru tercium bau beliau, karena rajin beliau pakai parfum. Nah kini padanya suka niki ada jenis parfum yang pada jarang ditemukan dan baunya awet lama sampai 3 bahkan 1 minggu bisa tercium, masih melekat baunya sama badan pelunggu. Termasuk misik juga, misik abiyat ataupun misik aswad niki seperti niki lama baunya. Dan kalau pelunggu berpapasan dia akan tercium di situ, nanti menuah 10-20 meter baru akan pelunggu cium bau parfum niki. Niki jenis parfum yang bagus. Wakila wa huwa zahirun annal murad biha dzarfun. Ada mengatakan sukkah niki adalah tempatnya, tempat menaruh parfum niki. Wi'aun biha tibun. Ya. Jadi macam-macam nama parfum niki semangkinan niki. Nggih. Ada namanya misik, ada namanya hajar aswad, ada namanya malaikat subuh, ada namanya Raja Brunei dan lain sebagainya. Tapi Nunas, kalau sekiranya pelunggu membeli hadiah parfum terhadap jamaah, siapa tahu pelunggu berangkat melaksanakan haji umroh, Nunas pelunggu jangan beli parfum si arak le Masjid Kuba niki. Si Masjid Kuba niki kan 12 botol aja 10 real. 12 botol 10 real. Lagu demen nambu isi batur langsung pinang batur. Nggih. Nunas belum beli di tempat-tempatnya, ada tempat-tempat khusus yang sangat terkenal, ada namanya tempat parfum niki Abdus Somad. Abdus Somad Al-Qurashi. Ya. Niki tempat parfum-parfum yang bermerek. Dan sebotol niki ya tergantung bagus dan tidaknya. Arak sampai si sebotol kode niki sampai 200 bahkan 300 real. 300 real niki ya sejuta wah niki. Lumayan kalau yang bagus-bagus. Tapi kalau yang 10 real dapat 12 botol niki ya itu sudah demen tekadu niki langsung pinang batur. Maka arak si bagus yang pelunggu langsung beli garurahnya botolan, ya pelunggu langsung beli garurah botolan niki misik abiyat ataupun napi lah namanya, dan niki lebih napi namanya lebih banyak. Seandai kata satu botol niki, satu garurah niki, kalau pelunggu beli eceran bisa jadi 12 botol niki itu bisa jadi sampai 100 atau 150 real harganya. Tapi kalau pelunggu beli garurahan botolan niki bisa jadi satu botol niki jadi 24 botol yang kecil-kecil niki. Biasa kalau tidak salah harganya 150 real sih laik niki. 150 real niki pelunggu bagi di rumah itu lebih banyak yang dapat ketimbang pelunggu beli botolan kode yang di toko-toko parfum niki. Yang berikutnya qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi qala haddatsana Azrah bin Thabit an Thumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik la yuraddu at-tiba qala Anas inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yuraddu at-tiba. Kata Abdullah, Thumamah bin Abdullah belum mengatakan bahwa Anas bin Malik tidak pernah menolak parfum.
Dan kata Anas bin Malik, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yuraddu at-tib. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diberikan parfum, beliau tidak pernah menolaknya, selalu diambil. Ini di antara salah satu pemberian yang pelunggu tidak boleh menolaknya. Mungkin ada juga di bawahnya hal-hal yang pelunggu tidak boleh tolak kalau pelunggu diberikan. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abi Fudaykin an Abdullah bin Muslim ibn Jundub an abihi an ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddu. 3 perkara yang tiang pelunggu suami tidak boleh tolak kalau pelunggu diberikan, dihadiahkan. Yang pertama al-wasaidu, bantal. Kalau ada yang menghadiahkan pelunggu bantal, silahkan ambil. Tapi kisah Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau, ya Allah, beliau selalu beralaskan di saat tidur niki, beralaskan daun kurma. Ada tikar beliau yang terbuat dari kulit onta, tapi keseringan beliau beralaskan tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma niki, sehingga dia menuras dengan tidur niki tergambar bekas daun onta niki di badan beliau. Karena di Madinah niki kan panas, di saat musim panas terkadang Rasulullah tidak menggunakan baju di dalam kamar, tapi di dalam rumah beliau sering Abdullah bin Mas'ud menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah tidak menggunakan baju, terbangun dari tidurnya, gambar dari anyaman daun kurma niki tergambar di pundak ataupun di perut beliau. Lantas Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, baginda adalah seorang nabi yang kami muliakan, maka Nunas izinkan tiang sahabat-sahabat pelunggu untuk membelikan pelunggu kasur yang empuk dan bantal yang bagus. Kata Rasulullah, mali wa mali dunya illa karakibin istadallat tahta syajar summaruh wa tarakahu. Tiadalah saya di atas dunia ini kecuali seperti orang yang istirahat sebentar di bawah pohon kayu, yang sudah musafir jauh, pada akhirnya saya akan meninggalkan dunia ini menuju perjalanan yang lebih jauh lagi, kata Rasulullah. Karena pelunggu di alam ruh lebih lama, ya. Begitu Nabi Adam diciptakan, yang pelunggu suami juga anak keturunannya diciptakan, sampai pada akhirnya pelunggu semakin niki yang mendapat giliran untuk hidup di atas dunia niki yang cuma sebentar saja. Dalam hitungan akhiratnya tidak lebih dari 2 jam, karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di atas dunia niki. Berarti 1 jam di akhirat sama dengan 42 tahun di atas dunia niki. Kalau umur pelunggu 84 tahun baru 2 jam umur pelunggu. Tapi kalau antara 60 sampai 70 berarti umur pelunggu cuma berkisar antara 1,5 jam saja di atas dunia ini. Pantesan Rasulullah mengatakan, mali wa mali dunya illa karakibin tahta syajar summaruh wa tarakahu. Tiadalah kehidupan saya di atas dunia ini kecuali seperti orang yang istirahat sebentar di bawah pohon kayu setelah musafir jauh, yang pada akhirnya saya akan meninggalkan dunia ini menuju musafir yang lebih jauh lagi, kata Rasulullah. Umur Rasulullah 63 tahun, semakin niki beliau sudah berada di alam barzah, di alam kubur, sudah 1423 tahun kalau tidak salah, ya. Karena 10 tahun setelah hijrah beliau meninggal, berarti makin 43, berarti 33, ya. Berarti 33 tahun, 1433 tahun yang silap Rasulullah SAW sudah berada di alam barzah. Pantesan beliau mengatakan, tiadalah saya hidup di atas dunia ini kecuali seperti orang yang istirahat sebentar di bawah pohon kayu. Itu sebabnya beliau begitu Abdullah bin Mas'ud mau menghadiahkan beliau spring bed, tempat tidur yang bagus, bantal yang bagus, beliau tidak mau. Keseringan beliau tidur berbantalkan basen tiang niki plingkak, ya. Pelpah korma niki, dan beralaskan daun korma. Pada Rasulullah SAW apa kurang? Pernah satu hari beliau bersedekah 6 miliar. Kalau 6 miliar niki belum mau bikin rumah, bukan 1 lantai 2 lantai,
5 lantai bisa 6 miliar ini, tapi beliau tidak mau. Nabi namanya mempermewah kehidupannya di atas dunia ini. Rumah beliau cuma 4 meter kali 5 meter, tempat makamnya semangkiran niki bersama Siti Aisyah. 4 meter kali 5 meter rumah beliau. Bukan beliau tidak sanggup, cuma beliau tidak mau memang. Kenapa? Karena orang kata yang seburuk, bahasa beliau mali dunia illa qarakibin istadadda tahta syajar thummaru wa tarakahu, dan pada akhirnya saya akan tinggalkan menuju perjalanannya lebih jauh lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantesan kenapa? Karena beliau melihat dan menyaksikan. Ra'aitul jaysha bi ainayya wa ana nadirul uryan, kata Rasulullah. Saya menyaksikan bagaimana tentaranya Allah yang sangat kejam, bagaimana akibat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Najah Rasulullah, maka selamatkan diri kalian. Sebenarnya beliau tidak sempat memikirkan urusan dunia beliau. Tiada hari tanpa dakwah, tiada malam tanpa ibadah. Terus berdakwah, terus beribadah. Siangnya puasa, malamnya sholat tahajud, siangnya pergi berjuang. Selama di Madinah 27 kali beliau jalan untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak sempat memikirkan urusan dunianya. Terus sekalian yang saya muliakan, tapi sekalipun marah niki, maka seandainya kata ada yang berhadiah terhadap pelunggu bantal, maka jangan ditolak, terima dia. Al-wasaid. Yang kedua, ad-duhnu. Yang kedua, ada minyak rambut. Ada berhadiah sama pelunggu, maka terima dia. Yang ketiga, at-tibu, parfum. Ya. Wadunu, wat-tibu. Ya. Minyak rambut yang ada wangi-wangiannya, atau bisa juga wat-tib berpisah. Parfum. Dan yang keempat adalah al-labanu, susu. Kalau ada berhadiah sama pelunggu susu, maka jangan ditolak, harus diterima, sunnah diterima. Para sekalian yang saya muliakan, ya, hadis mengenai ta'atur wangi-wangiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih banyak. Insyaallah mudah-mudahan yang perlu kami tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersabar dan terus bersabar menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap yang perlu kami, sehingga insyaallah mudah-mudahan yang perlu kami mati dalam keadaan mencintai Allah dan Rasulnya, mendapatkan syafaat Rasul, mengiring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampura atas kekeliruan dan kesalahannya. Allahumma qul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.